Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian dan selamat jumpa kembali di dalam ibadah kita di sore hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan di mana kita sudah sampai di penghujung bulan Juli, di mana minggu keempat kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk beribadah tentunya sekalipun di rumah kita masing-masing. Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan Yesus kasihi, mari sebelum kita memulai dan tentunya berkonsentrasi terhadap firman Tuhan, kita bersama-sama berdoa kepada Tuhan. Bapa di surga, terima kasih buat sore hari ini kesempatan Engkau berikan kembali kepada kami, di mana kami masih bisa beribadah sekalipun di rumah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, pimpin ibadah kami dari awal sampai pada akhirnya. Dan jikalau sebentar kami mendengarkan firman Tuhan, Roh Kudus buka hati kami agar kami bisa mengerti, dan firman yang kami dengar ini selain menjadi remah bagi kami, juga bisa menjadi saluran berkat bagi orang yang belum mendengarkannya. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami dari awal sampai pada akhirnya, bahkan pemberitaan firman, memohon pimpinan dan penyertaan Tuhan. Mohon juga perlindungan bagi setiap kami, sekalipun kami di rumah kami masing-masing Tuhan, sehingga tidak ada sesuatu apapun yang bisa mengganggu kami di saat kami beribadah maupun kami mendengarkan firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami memulai ibadah kami dan siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, kita masih tetap pada tema yaitu tentang kesehatan. Namun di minggu keempat ini subtema yaitu keuangan yang sehat. Pembacaan kita baca dari Amsal pasalnya yang ke-21 ayatnya yang ke-20. Firman Tuhan demikian, harta yang indah dan minyak ada di kediaman orang bijak, tetapi orang yang bebal memboroskannya. Beberapa minggu yang lalu sudah kita merenungkan bagaimana kita bisa memiliki keluarga yang sehat tentunya. Tapi di sore hari ini, salah satu sumber keluarga yang sehat Bapak Ibu Saudara sekalian ialah ketika mampu mengelola keuangan dengan baik tentunya. Tidak hanya dengan baik, tetapi firman Tuhan tadi berkata yaitu dengan bijak. Adanya pandemi corona saat ini, keuangan keluarga dalam penggunaannya sangat berbeda dan lebih banyak tentunya dikeluarkan sebelum pandemi corona ini terjadi. Tentunya kita harus berpikir ekstra Bapak Ibu dalam penggunaannya, dan jangan sampai besar pasak daripada tiang. Artinya pengeluaran itu jangan melebihi pemasukan. Jika hal ini terjadi tentunya maka ada peluang untuk berhutang akan sangat terbuka. Semakin banyak atau semakin sering kita berhutang, pasti keuangan kita semakin berantakan Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena itu diperlukan hati yang bijaksana atau hikmat daripada Tuhan agar kita mampu mengelola keuangan, baik keuangan secara pribadi tentunya maupun keuangan keluarga kita. Sekalipun kita memiliki uang sedikit, tetapi dengan hikmat daripada Tuhan pasti bisa mencukupi
kebutuhan kita dan tanpa harus berutang. Firman Tuhan mengingatkan kita di Roma pasalnya yang ke-13 ayat yang ke-8 berkata, janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga. Di Ibrani 13 ayat 5 juga berkata, janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak meninggalkan engkau. Artinya Bapak Ibu Saudara sekalian, apapun saat ini kekurangan kita dalam memenuhi kebutuhan, jangan berpikir dan mau berhutang. Tetapi ingat dan pikirkan apa yang Tuhan katakan atau Tuhan janjikan. Di beberapa waktu yang lalu saya pernah menyampaikan salah satu firman di Yesaya pasalnya yang ke-55 ayat yang kedua, Bapak Ibu Saudara sekalian, berkata di mana firman Tuhan ini merupakan undangan bagi kita jikalau kita membutuhkan apapun termasuk keuangan. Dikatakan di sana, ayo hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah. Jadi ketika kita ada dalam kesulitan, khususnya kesulitan keuangan, bukan kita berpikir mau minjam, mau uang. Tapi mari ingat apa yang dikatakan Tuhan, sebaiknya kita lakukan dan mau datang kepada Tuhan. Juga Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau mengingat di Matius 6 ayat 33 berkata, cari dahulu Tuhan atau cari dulu kerajaannya, semua akan ditambahkan. Karena itu dari sini kita mendapat pengajaran yang begitu indah. Jikalau kita ingin keuangan kita sehat, Tuhan menginginkan kita mari fokus kepada Tuhan, kepada apa yang Tuhan katakan. Agar keuangan kita secara pribadi maupun keluarga, dikatakan keluarga atau memiliki keuangan yang sehat, tentunya kita sebagai orang percaya Bapak Ibu Saudara sekalian, perlu kita harus juga tahu tentang firman Tuhan. Saya selalu bahkan tidak pernah bosan-bosan mengingatkan saudara bahwa harus mengusahakan agar ada waktu untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dengan maksud supaya kita bisa tahu dan mengerti di saat-saat kita membutuhkan atau mungkin kesulitan dalam keuangan, kita bisa mengerti apa yang pernah kita baca dalam firman Tuhan. Karena kita tahu bahwa firman Tuhan itu merupakan sesuatu mendidik kita dan juga bermanfaat untuk kita sebagai orang percaya, mendidik orang dalam kebenaran, khususnya benar dalam pengelolaan keuangan. Kalau Bapak Ibu Saudara sekalian membaca di firman Tuhan 1 Timotius 6 ayat yang ke-16, dikatakan di sana, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, untuk mendidik orang dalam kebenaran. Karena itu ikuti tuntunan firman Tuhan untuk kita bisa mengelola keuangan kita agar kita juga merasakan bagaimana kita bisa memiliki keuangan yang sehat. Dan sekali lagi, kalaupun itu keuangan kita lebih, maka Bapak Ibu Saudara sekalian tentunya kita harus dengan bijaksana menggunakannya. Selanjutnya tidak hanya untuk memperhatikan firman Tuhan, untuk kita bisa mengelola keuangan kita supaya lebih sehat lagi, buatlah perincian anggaran. Pangkas pengeluaran yang tidak perlu
dan jadilah orang yang dapat dipercaya atau jujur. Nah, terkadang kita juga tidak menyadari Tuhan berkati kita lebih daripada apa yang kita butuhkan. Nah, di sini kita harus, tadi firman Tuhan berpesan, perlu berhikmat. Karena terkadang kita dengan adanya berkat atau keuangan banyak, kita terlalu berambisi juga untuk mengeluarkan padahal sesuatu yang tidak perlu. Walaupun ada uang yang lebih bagi kita, lebih baik kita akan tabung uang itu ya Bapak Ibu Saudara sekalian untuk persiapan ke depannya. Terkadang kita juga di dalam keluarga tiba-tiba ada kebutuhan yang mendadak atau tidak terduga. Nah, di sini Bapak Ibu Saudara sekalian di Lukas pasal 14 ayat 28 sampai 30, sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya? Kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu, supaya jika ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia sambil berkata, orang itu mulai mendirikan tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Di Lukas pasal yang ke-12 ayat yang ke-15 juga berkata, Tuhan Yesus katakan kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung pada kekayaan itu. Jadi di sini sekali lagi, supaya keuangan kita sehat, mari kita belajar buat perincian anggaran dalam kehidupan kita sehari-hari. Tentunya kita harus menyadari setiap berkat yang kita dapatkan perlu kita berdoa dan mengucap syukur. Semua Tuhan berikan kepada kita. Sebesar atau sekecil apapun berkat yang kita terima, patut kita syukuri. Markus 6 ayat 41. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, supaya dibagi-bagikan kepada orang-orang itu. Begitu juga kedua ikan itu dibagi-bagikannya kepada semua mereka. Bapak Ibu Saudara sekalian, di sini salah satu contoh di mana Tuhan mengerjakan mujizat yang besar dengan 5 roti dan 2 ikan. Dengan dia memberikan teladan bagaimana bersyukur dengan apa yang sedikit. Nah, dengan mengucap syukur Bapak Ibu Saudara sekalian kepada Tuhan, bisa dijadikan sesuatu yang kecil menjadi besar, yang sedikit menjadi banyak tentunya. Bahkan kalau kita menelusuri cerita ini, dari mengucap syukur dikatakan tidak hanya dikenyangkan orang banyak, tetapi ada kelebihan sampai 12 bakul. Nah, di sini kita diajar Bapak Ibu Saudara sekalian, bersyukurlah, mengucap syukurlah dengan keuangan Bapak Ibu Saudara sekalian mungkin dalam jumlah yang terbatas. Karena apalagi di saat-saat ini musim anak-anak kita sudah mulai masuk dalam pengajaran baru, ada yang naik kelas, ada yang mencari sekolah baru. Pasti dibutuhkan biaya tentunya ya Bapak Ibu Saudara sekalian, tetapi Tuhan mengajar, coba bersyukur dengan keuangan yang ada, serahkan kepada Tuhan. Pasti Tuhan juga lakukan. Kalau dia bisa membuat mujizat 5 roti dan 2 ikan, percaya apa saja di tangan Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam keluarga kebutuhan apapun, yang kecil akan dibuat besar, yang sedikit dibuat banyak. Itu kita bisa merasakan pertolongan daripada Tuhan dan merasakan bagaimana kita memiliki keuangan yang sehat. Kemudian Bapak Ibu Saudara sekalian, keuangan yang sehat ini juga bisa ditentukan atau kita bisa rasakan ketika kita mulai melakukan firman Tuhan, khususnya mengembalikan perpuluhan.
Karena perpuluhan ini adalah milik Tuhan. Di beberapa waktu yang lalu kita sudah belajar sebagian firman Tuhan tentang pengertian akan firman Tuhan. Namun intinya kita harus menyadari bahwa perpuluhan itu adalah milik Tuhan, bukan milik kita. Jadi kembalikan milik Tuhan, sebagaimana Maleakhi 3 ayat 10 sampai ayat yang ke-11 berkata, bawalah seluruh persembahan persepuluhanmu itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanammu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu, firman Tuhan semesta alam. Jadi dari firman Tuhan ini Tuhan berjanji ketika kita mau mengembalikan milik Tuhan, dikatakan Dia akan membukakan tingkap-tingkap langit atau sumber-sumber berkat, dan akan dicurahkan kepada kita sampai berkelimpahan, termasuk keuangan kita tentunya. Bahkan Tuhan mau menghardik segala belalang pelahap. Ya, belalang pelahap ini juga kita sudah belajar, yaitu termasuk masalah, persoalan, dan juga sakit penyakit yang terkadang menyedot keuangan kita, sehingga keuangan kita juga menjadi tidak terkontrol, atau dikatakan keuangan kita tidak sehat karena kita harus mengeluarkan sesuatu yang sebenarnya tidak perlu terjadi di dalam kehidupan kita karena kita tidak taat kepada Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, selanjutnya kita bisa menikmati, merasakan kalau keuangan kita menjadi keuangan yang sehat. Mari kita belajar memberi atau belajar membagi-bagi, karena memberi adalah salah satu kunci berkat. Jadilah saluran berkat bagi orang lain, sebagaimana di Lukas 6 ayat yang ke-38. Berilah dan kamu akan diberi, suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncangkan, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Terakhir Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk keuangan kita supaya menjadi keuangan yang sehat, perencanaan keuangan harus dilakukan dengan penuh ketergantungan kepada Tuhan, demi keamanan dan kebahagiaan keluarga kita tentunya. 1 Timotius 6 ayat yang ke-17 berkata demikian. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini, agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tidak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Amsal 16 ayat 4. Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing, bahkan orang fasik dibuatnya untuk hari malapetaka. Ini ada beberapa bagian atau hal yang penting agar kita bisa merasakan atau kita bisa menikmati keuangan kita menjadi keuangan yang sehat. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebagai penutup dari firman Tuhan ini, renungan kita tentang keuangan yang sehat perlu dan harus mengelola keuangan digunakan secara bijak dan setia sebagai bagian dari pelayanan kita kepada Tuhan. Lukas 16 ayat 12. Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, sekali lagi, keuangan yang sehat harus digunakan dan dikelola secara bijak dan setia tentunya
sebagai bagian dari pelayanan kita kepada Tuhan. Dan tentunya dengan meminta hikmat dari Tuhan untuk mengaturnya. Artinya bukan kita ya Bapak Ibu, bukan kemauan kita yang mengatur keuangan supaya bisa cukup dan kita bisa meraih apapun, tapi mintalah hikmat kepada Tuhan sehingga Tuhan taruh kepada kita bagaimana caranya untuk mengatur keuangan kita bisa memiliki keuangan yang sehat. Pengkhotbah pasal 7 ayat 12, karena perlindungan hikmat adalah seperti perlindungan uang, dan beruntunglah yang mengetahui bahwa hikmat memelihara hidup pemilik-pemiliknya. Demikian Bapak Ibu Saudara sekalian renungan kita di sore hari ini dan mengakhiri tema di bulan ini, yaitu tentang kesehatan, di mana sore hari ini kita belajar bagaimana kita bisa memiliki keuangan yang sehat. Terus pelajari dan ingat firman Tuhan ini, dan tidak mustahil pasti kita akan menikmati apa yang Tuhan janjikan kepada kita. Mari kita kembali bersyukur kepada Tuhan buat firman yang sudah kita dengar di pagi hari ini, sore hari ini. Bapa yang baik, terima kasih buat kebaikan Engkau untuk mengizinkan kami mendengarkan firman-Mu di sore hari ini. Kami mohon supaya setiap firman yang sudah kami dengar Tuhan, Engkau taruh di hati kami, Engkau meteraikan sehingga Tuhan tidak hanya menjadi rema bagi kami, tetapi juga menjadikan kami berkat bagi orang-orang yang belum mendengarkannya. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih, kami sungguh mengucap syukur. Mari bersama-sama kita akan mengakhiri baik ibadah kita maupun pemberitaan firman Tuhan. Kita bersama-sama menutup ibadah ini dengan memohon berkat daripada Tuhan. Mari bersama-sama mengangkat kedua tangan kita dan menerima berkat daripada Tuhan. Terimalah berkat anugerah daripada Allah Bapa kita, kasih serta sayang daripada Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan daripada Roh Kudus menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian di sore hari ini sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.